Pada video ini, kita akan membahas tentang PSAK 72, yakni pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pembahasan ini akan dimuat dalam 6 rangkaian video yang terpisah, yaitu video pertama PSAK 72 pengantar, video 2 PSAK 72 tahap 1 identifikasi kontrak dengan pelanggan, video ketiga PSAK 72 tahap kedua identifikasi kewajiban pelaksanaan, video keempat PSAK 72 tahap 3 menentukan harga transaksi, video kelima PSAK 72 tahap 4 alokasi harga transaksi, dan terakhir video 6 PSAK 72 tahap 5 pengakuan pendapatan. PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15, Revenue from Contract with Customers, dan dimulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. PSAK ini menetapkan prinsip yang harus diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 bersifat principle based dan komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan dan secara otomatis menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang berlaku sampai dengan sebelum 1 Januari 2020. Antara lain, PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, dan PSAK 44 tentang aktivitas pengembangan real estate. PSAK 72 mengatur semua jenis pendapatan yang berasal dari pendapatan dari operasi normal entitas. Namun PSAK 72 tidak mengatur pendapatan untuk transaksi berikut. Transaksi sewa yang diatur dalam PSAK 73, kontrak asuransi dalam lingkup PSAK 62, instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain yang berada dalam lingkup PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66 tentang pengaturan bersama, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, dan yang terakhir yang tidak termasuk dalam lingkup PSAK 72 adalah pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan pelanggan atau pelanggan potensial. Berikut ilustrasi pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama. Perusahaan minyak A yang berada di Jawa mendapat pesanan dari konsumen X yang berada di Sumatera. Perusahaan minyak B yang berada di Sumatera mendapat pesanan dari konsumen Y yang berada di Jawa. Untuk menekan biaya pengiriman dan menjamin pengiriman tepat waktu, perusahaan minyak A dan perusahaan minyak B bersepakat untuk perusahaan minyak A mengirimkan minyak ke konsumen Y yang merupakan konsumen perusahaan minyak B dan begitu juga sebaliknya. Pengakuan pendapatan. Perbedaan utama antara PSAK 72 dengan standar-standar sebelumnya terkait pendapatan adalah pendapatan diakui berdasarkan perpindahan pengendalian, bukan berdasarkan timbulnya hak dan kewajiban. Pengendalian merujuk pada kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas dan memperoleh seluruh sisa manfaat secara substansial dari barang atau jasa. Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas dan memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Cerminan dari pemerolehan manfaat atas barang atau jasa adalah arus kas potensial atau arus masuk atau penghematan arus keluar yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung. Berikut beberapa contoh adanya pengendalian atas barang atau jasa sehingga memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut. Menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa. Menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain. Menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban. Menjual atau mempertukarkan aset. Menjamin aset untuk perolehan pinjaman atau menguasai aset. Lebih jauh kapan pendapatan diakui akan dibahas di bagian selanjutnya dari video ini. Kapan pendapatan diakui, yakni sepanjang periode waktu tertentu atau pada satu waktu tertentu.
Sebelum menetapkan berapa dan kapan suatu pendapatan diakui, SK 72 mengatur bahwa setiap entitas harus melakukan 5 tahap evaluasi atau identifikasi pendapatan yang meliputi tahap pertama, melakukan identifikasi kontrak dengan pelanggan. Tahap kedua, melakukan identifikasi kewajiban pelaksanaan yang dapat ditetapkan dalam kontrak. Tahap ketiga, menentukan harga transaksi atas pelaksanaan kewajiban. Tahap keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Dan terakhir, tahap kelima, pengakuan pendapatan. Apakah diakui pada satu waktu tertentu atau sepanjang periode waktu tertentu setelah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Tahap pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Terdapat dua hal mendasar yang perlu dipahami pada bagian ini, yakni satu, pelanggan, yakni pihak yang memiliki kontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa sebagai akibat dari pertukaran. Tidak termasuk di dalam definisi pelanggan adalah pihak lawan kontrak yang memiliki kontrak dengan entitas untuk berpartisipasi dalam aktivitas atau proses di mana para pihak berbagi risiko dan manfaat yang dihasilkan dari aktivitas atau proses tersebut. 2. Kontrak, yakni perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Di dalam prakteknya, kontrak dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai contoh, pihak yang tidak termasuk kategori karena kesepakatan partisipasi pelanggan. Pihak A memiliki sebidang tanah, pihak B memiliki sumber daya keuangan. Pihak A dan B bersepakat untuk mengembangkan kawasan perumahan di atas tanah. Pihak A dengan sumber pembiayaan dari pihak B dan unit-unit rumah terbangun akan dijual kepada pihak ketiga. Kontrak dengan pelanggan dapat diakui jika 5 kriteria berikut terpenuhi. 1. Para pihak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dipaksakan secara hukum. 2. Dapat diidentifikasi hak masing-masing pihak atas barang atau jasa yang akan dialihkan. 3. Dapat diidentifikasi jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan. 4. Kontrak memiliki substansi komersial. Dan terakhir kelima, kemungkinan besar entitas dapat menagih imbalan yang menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa ke pelanggan. Poin ini menekankan pada kemungkinan ketertagihan imbalan yang akan sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membayar. Tahap 2, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Fokus utama dari tahap ini adalah pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik A. Suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, atau B. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Sebagai contoh, PTA menerima kontrak pesanan pembelian mesin dan perawatan mesin untuk 1 tahun pertama setelah pembelian mesin. Mesin akan dikirimkan 1 bulan setelah kontrak. Maka, di dalam satu kontrak tersebut terdapat dua kewajiban pelaksanaan, yakni penyerahan mesin dalam tempo 1 bulan setelah kontrak dan pemberian jasa perawatan mesin untuk jangka waktu 1 tahun setelahnya. Contoh berikutnya untuk serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, tetapi secara substansi dan pola pengalihan yang sama. Konsultan X mengikat kontrak dengan klien untuk penyusunan laporan keuangan selama tahun 2000X1. Konsultan X wajib membuat dan menyerahkan laporan bulanan setiap akhir minggu kedua ke klien dan berhak menagih setelah penyerahan tersebut. Di dalam kontrak ini hanya terdapat satu kewajiban pelaksanaan meskipun penyerahan jasa dilakukan setiap bulan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. 1. Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Dan acuan yang nyata bahwa pelanggan telah memperoleh manfaat dari barang atau jasa adalah
pelanggan telah menggunakan barang atau jasa, pelanggan telah mengkonsumsi barang yang diserahkan, atau pelanggan dapat menjual barang dengan jumlah yang lebih besar dari nilai sisa. Kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, maka entitas mengkombinasikan atau menggabung barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai dengan entitas dapat mengidentifikasi barang atau jasa tersebut tidak dapat dibedakan. Tahap 3, menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap dan jumlah variabel. Suatu jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, sebagai contoh, pajak pertambahan nilai, tidak termasuk dalam harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Pada saat menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut, yakni 1. Imbalan variabel, 2. Estimasi pembatas imbalan variabel, 3. Keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, 4. Imbalan non-kas, terakhir 5. Utang imbalan kepada pelanggan. Suatu imbalan dapat dikatakan mengandung unsur variabel adalah ketika perolehan jumlah imbalan tersebut ditentukan oleh faktor lain. Maka jika di dalam imbalan mencakup jumlah variabel, entitas mengestimasi jumlah imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan. Imbalan variabel dapat terjadi karena hal-hal berikut: potongan harga, bonus penjualan, pemberian insentif, pengembalian barang atau retur, pemberian diskon atas pembayaran dipercepat, dan lain sebagainya. Tahap 4, alokasi harga transaksi. Tahap ini mengatur bagaimana suatu entitas mengalokasikan dan menetapkan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam suatu pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Persoalan bagaimana mengalokasikan harga transaksi akan timbul bila dalam suatu kontrak terdiri dari beberapa kewajiban pelaksanaan. Sedangkan di dalam suatu kontrak atau serangkaian atau beberapa kontrak dengan hanya satu kewajiban pelaksanaan, harga transaksi seluruhnya dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan tersebut. Maka pengalokasian harga transaksi ke beberapa kewajiban pelaksanaan akan dipengaruhi atau didasarkan pada harga jual berdiri sendiri atas setiap kewajiban pelaksanaan. Apa yang dimaksud dengan harga jual berdiri sendiri? Yakni harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada pelanggan. Sebagai contoh, konsumen K biasa membeli dari produsen P secara terpisah produk-produk berikut. Produk A seharga 1.000 per kilogram, produk B seharga 700 per kilogram. Suatu saat, konsumen K membeli sekaligus satu unit produk A dan satu unit produk B dengan harga borongan sebesar 1.500. Maka untuk menetapkan harga berdiri sendiri produk A dan produk B adalah mengacu ke harga ketika pembelian dilakukan terpisah, yakni sebesar 1.000 per kilogram dan 700 per kilogram. Sehingga pada akhirnya diperoleh harga produk A dan produk B dalam pembelian borongan tersebut masing-masing sebesar 885 per kilogram dan 615 per kilogram. Penetapan harga jual berdiri sendiri dilakukan dengan mengacu kepada 1. Harga ditetapkan berdasarkan harga yang dapat diobservasi. Jika tidak tersedia, maka menggunakan harga transaksi dengan metode nilai pasar yang disesuaikan, biaya ditambah margin yang diharapkan, dan terakhir nilai residu. Tahap 5. Pengakuan pendapatan. Entitas mengakui pendapatan pada saat atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dan akibat pengalihan tersebut, pelanggan memiliki pengendalian atas barang. Lebih lanjut, kapan timbulnya pengendalian oleh pelanggan dan kapan entitas harus mengakui pendapatan adalah mengacu ke terpenuhinya satu atau lebih persyaratan berikut, yakni 1.
Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari pelaksanaan kewajiban oleh entitas. 2. Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset selama proses pelaksanaan kewajiban. 3. Kinerja entitas tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas, dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk menerima pembayaran imbalan atas kinerja yang telah diselesaikan entitas. Jika kriteria terpenuhi, maka pendapatan diakui sepanjang periode waktu tertentu berdasarkan kemajuan pekerjaan. Jika kriteria tidak terpenuhi, maka pendapatan diakui di waktu tertentu, yakni saat kinerja diselesaikan seluruhnya dan pengendalian dialihkan. Berikut ilustrasi pengakuan pendapatan sepanjang periode. Pada tanggal 1 Januari X1, kontraktor X mendapat proyek pengerjaan komplek perumahan dengan jangka waktu penyelesaian 2 tahun, yakni akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember X2. Selama pelaksanaan kewajiban, pemberi tugas telah menerima manfaat. Maka dalam kondisi ini, kontraktor X mengakui pendapatan sepanjang 2 tahun proses pengerjaan kewajiban pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan. Sedangkan ilustrasi pengakuan pendapatan pada waktu tertentu adalah sebagai berikut. Pabrikan tekstil A menerima pesanan 1.000 piece pakaian. Atas pesanan tersebut, pabrikan tekstil A wajib mengirimkannya pada tanggal 31 Desember X2. Dalam kondisi ini, konsumen baru menerima dan memiliki pengendalian setelah barang dikirim, yakni 31 Desember X2. Maka pada saat inilah pendapatan diakui oleh pabrikan tekstil A. Untuk mendapat gambaran utuh atas pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, berikut ilustrasi atas keseluruhan rangkaian tahapannya. Produsen X membuat kontrak dengan pelanggan ABC untuk pengadaan mesin dan pemberian jasa perawatan mesin untuk jangka waktu selama 1 tahun setelah mesin diterima. Nilai kontrak pengadaan mesin dan jasa perawatan adalah sebesar 1.500. Jadwal pengiriman dan instalasi adalah 2 bulan sejak kontrak disepakati. Kontrak bersifat tidak dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan transaksi ini merupakan transaksi yang kesekian kalinya antara produsen X dengan pelanggan ABC, dan tidak terdapat riwayat negatif. Maka tahapan pengakuan pendapatan sebagai berikut. Evaluasi tahap 1, mengidentifikasi kontrak. Kesepakatan tersebut memenuhi kriteria kategori kontrak menurut PSAK 72, yakni masing-masing pihak berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Pelanggan ABC memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar. Barang atau jasa dan imbalan atas pembelian barang atau jasa dapat diidentifikasi dengan jelas, yakni mesin dan jasa perawatan. Evaluasi tahap kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Berdasarkan kontrak terdapat 2 kewajiban pelaksanaan, yakni pengadaan mesin dan jasa perawatan. Dapat dikatakan 2 kewajiban pelaksanaan karena masing-masing kewajiban pelaksanaan tersebut tidak tergantung satu sama lain. Evaluasi tahap 3, menentukan harga transaksi, dan tahap 4, alokasi harga transaksi. Pengadaan mesin dan jasa perawatan sebesar 1.500. Dalam kondisi ini, terlebih dahulu harus dipisah antara harga mesin dan jasa perawatan dengan mengacu ke harga berdiri sendiri, masing-masing mesin dan jasa perawatan. Dan berdasarkan harga berdiri sendiri yang dapat diobservasi, harga masing-masing adalah sebagai berikut. Mesin sebesar 1.000 dan jasa perawatan sebesar 1.500. Evaluasi tahap 5, pengakuan pendapatan. Di dalam kontrak disebutkan bahwa pengiriman dan instalasi mesin sampai dengan siap digunakan oleh pelanggan ABC adalah 2 bulan sejak kontrak disepakati, dan jasa perawatan diberikan untuk durasi 1 tahun setelah mesin dikirim. Berdasarkan info tersebut, maka pengakuan pendapatan oleh produsen X adalah sebagai berikut. Pendapatan atas pengadaan mesin diakui setelah mesin dikirim dan diselesaikannya instalasi, dan pendapatan jasa perawatan diakui setelah jasa diberikan selama durasi 1 tahun.